Cewek ini hamil 9 bulan tapi masih pakai korset. Iya Tuhan, akhirnya bisa hidup lagi. Sang kakak melihat itu sangat shock. Dia tidak bisa percaya bahwa adik dia sudah hilang dengan waktu yang lama. Sekarang bawa perut besar pulang ke room. Jika masih ingin lihat aku hidup, kakak jangan bilang sama ayah. Nayang tidak ingin punya anak ini. Tapi bayi sudah cukup 9 bulan, sekarang tidak bisa berbuat apa lagi. Tidak boleh ada yang tahu. Jadi dia membuat obat untuk diminum. Berpikir akan menggugurkan kandungan di dalam perut. Siapa yang mengira bahwa situasinya lebih berbahaya? Nayang pegang perut tidak berani nangis. Dia akan lahirkan sekarang. Harus meminta tolong sama kakak dia untuk membantu mencair seorang perawat. Baru berbaring di meja operasi dan Nayong jatuh koma. Mendengar kakak dan dokter sedang bahas soal operasi caesar. Nayong mencoba yang terbaik untuk duduk. Tidak boleh caesar. Kalau perut aku ada bekas luka gimana aku mau nikah nanti? Dokter bilang jika tidak caesar anak akan dalam bahaya. Bahkan hidup ibu juga di dalam bahaya. Anak ini tidak usah hidup. Meskipun itu, Nayong masih keras otaknya. Dia tidak ingin hidup menjadi lebih berat karena anak ini. Melihat adik sangat keras kepala. Kakak hanya bisa setuju dengannya. Kelahiran biasanya terjadi seiring dengan teriakan ibu. Akhirnya anak juga keluar. Nayong bangun dan langsung tanya kakak. Mana anak itu? Kakak tampak ragu-ragu. Pada akhirnya apakah itu hidup atau mati? Sudah mati. Mendengar itu Nayong langsung nangis. Tapi keesokan harinya, dia sudah normal lagi. Dengan hati-hati menginstruksikan saudara perempuannya untuk merahasiakan ini. Nayong baru pergi, kakak langsung menangis. Karena ingin adik bahagia. Dia sudah bersembunyi anak itu. Nayong senang balik ke rumah. Di jalan tertarik pada pria berkacamata. Dia terlihat akrab. Dia coba ingat lagi. Ternyata itu adalah sahabat kakak dari kecil. Melihat orang itu, dia aktif menyapa. Hao, jika punya satu anak lagi, saya pasti akan nikahi dia dengan kamu. Mendengar ini Nayong sangat senang. Dalam hati, datang dengan pemikiran yang berani. Dia ingin ganti kakak dia masuk ke keluarga orang kaya. Mereka balik ke rumah. Ayah suruh kakak berhenti kerja di rumah sakit. Bersiap untuk nikahi anak grup Kim dan pindah ke Amerika. Mendengar ini, pekerja di rumah TDK puas. Karena dia sudah diam-diam jatuh cinta dengan anak bosnya. Nayong langsung ikuti. Dan bilang bahwa kakak dia juga suka dengan orang ini. Bong Tae mendengar Nayong bilang itu. Seperti ayam akan dibunuh. Malam itu, berdua saudara ini berbicara. Naihi bilang dia tidak ingin nikah sama anak orang itu. Karena dia takut ke depan tidak ada yang jaga ayahnya. Nayong diam melihat kakak dia. Berpikir punya berkah tapi tidak tahu cara menikmatinya. Keesokan hari, dia mencari Bong Tae. Dan bilang jika dia tidak berani mengakui dia akan hilang Nahi. Nahi juga suka kau adalah orang bodoh. Jadi malam itu, Bong Tae minum sampai mabuk. Lalu datang ke rumah Nahi. Dia dengan kulit muka tebal mengakui padanya. Setelah itu gendong dia ke dalam rumah. Nayong pulang mendengar suara di dalam kamar. Dia tahu ada yang telah terjadi. Tapi tidak ada niat untuk hentikan. Langsung pergi. Di jalan melihat ayah langsung tarik tangan. Dan suruh ayah pulang ke rumah. Dan tujuan adalah biar ayah melihat apa yang telah terjadi. Mereka baru sampai ke rumah. Tepat waktu Bong Tae keluar dari kamar tidur. Dia panik langsung tutup pintu lagi. Nayong tanya dia ngapain kenapa harus panik seperti itu. Bong Tae takut terus minta maaf. Ayah melihat sandal di tanah. Ini adalah sandal punya kakak Nayong. Dia membuka pintu dan melihat Nahi sedang ketakutan. Meski mati dia juga tidak bisa percaya. Orang yang dia percaya bisa melakukan hal seperti ini. Dia pegang tongkat. Dan pukul pria yang jahat ini. Jangan pukul lagi, kalau gak akan ada pembunuhan terjadi. Anak yang saya susah payah untuk bersahkan. Nayong mulai kompor lagi bilang Nahi juga suka Bong Tae. Membuat ayah lebih marah lagi. Hampir muntah darah. Ayah, ayah. Paman, paman. Nayong pura-pura nangis. Tapi semua itu adalah kebohongan. Nahi mendengar suara nangis di luar.
Sang ayah yang dia paling cintai sudah pergi. Dia sendiri menghadapi kotoran ini. Nahi tidak tahu bahwa semua kesedihan ini terbuat oleh adik dia. Pemakaman segera diadakan. Melihat barang yang dibawa oleh keluarga Kim, Nayong sangat senang suruh orang taruh di sini. Ayah meninggal dia masih bisa tertawa. Bong Tae merasa sangat bersalah. Karena dia maka ada 2 orang terluka. Nayong melihat itu. Langsung ikuti dia. Dia pura-pura sok baik lagi. Kakak ipar masuk ke dalam dan bantulah. Saya tidak punya muka lagi. Emang kau salah apa? Yang ini juga tidak bisa salahkan kamu. Ayahmu jantung tidak bagus, dan darah tinggi. Dan Nayang bilang bahwa kakak dia juga tidak ingin menikah dengan keluarga Kim. Kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saat itu keluarga Kim datang. Sebelum masih tertawa, dengan sekejap mata Nayong sudah mulai nangis. Ayah. Di depan semua orang Nayong menangis sangat menyedihkan. Orang lain berpikir Nayong dan ayah sangat mendekat. Setelah antar Tuan Kim pulang, melihat Yang Min masih nostalgia, Nayong langsung berdiri di samping kakak, yang ingin menghibur Nahi. Tapi saat itu, Yang Min, ayahku sebelum meninggal masih panggil namamu. Tindakan ini membuat Yang Min sangat kebingungan. Dia ingin dorong Nayong keluar. Tapi Nayong peluk sangat kencang. Melihat Yang Min tidak bergerak, Nayong pikir pasti akan mendapat Yang Min. Setelah selesaikan pemakaman, gadis jahat tidak bisa menunggu lagi. Dia langsung ke perusahaan Kim. Baru bertemu Tuan Kim. Dia bilang kakak dia dan anak Tuan Kim tidak bisa menikah. Karena kakak dia telah tidur dengan pria lain. Ini baru awal dari rencananya. Langkah selanjutnya bahkan lebih jahat. Dia bilang sebelum ayah dia meninggal punya satu keinginan. Itu adalah berharap 2 keluarga menjadi lebih dekat lagi. Basa-basi intinya ingin kasih tahu bahwa dia masih jomblo. Dan agak kampungan. Dia menunggu orang omong duluan. Jadi kau sudah pernah pacaran atau belum? Permintaan terakhir ayahku adalah untuk mematuhi kesepakatan dengan presiden.